Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nur Aulia dari kelas R1E dengan nomor 2021215000283. Saya di sini ingin mengumpulkan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen Bapak Heri Purwo Susanto. Saya di sini ingin menjelaskan atau meringkas buku filsafat yang sudah saya baca dengan judul Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotik Hukum Pancasila dengan penulis Prof. Dr. Haji Kailan MS, penerbit Paradigma Yogyakarta, tahun terbitan atau tahun terbit yaitu 2020, dengan tebal atau banyaknya jumlah halaman adalah 409 halaman, dengan pembaca yaitu saya sendiri, Zahra Nur Aulia. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau meringkas isi bukunya ya. Buku Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotik Hukum Pancasila ini membahas tentang secara komparatif tentang karakteristik filsafat hukum, yaitu berdasarkan Pancasila. Menurut filsafat hukum Pancasila, selain hukum sebagai suatu empiris atau positif, tetapi juga meletakkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai kodrat, nilai etis, serta hukum filsafat atau filosofis dengan realistis hukum. Selain itu juga dilakukan suatu deskripsi komparatif, yaitu dengan cara membandingkan dengan berbagai macam pandangan filsafat hukum di dunia, terutama dari Eropa dan Amerika. Lalu buku ini disusun atas dasar kegelisahan ilmiah penulis oleh dinamika perkembangan hukum di Indonesia yang kurang berpijak pada realistis budaya hukum masyarakat Indonesia sendiri sebagai kuasa atau kausa materialistis filosofis bangsa, yaitu Pancasila. Nah, produk hukum di Indonesia lazimnya justru berkiblat pada pemikiran-pemikiran Barat, sehingga konsekuensi produk hukum kurang relevan dengan realistis kehidupan masyarakat yang ada di bangsa Indonesia ini. Lalu berdasarkan hasil kajian hukum normalistis, fakta menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan banyak yang diinkoherani dengan filsafat negara Indonesia, yaitu Pancasila sebagai sumber hukum yaitu di Indonesia. Berpijak pada beberapa para ahli hukum yang telah membuat atau beranggapan bahwa paradigma atau filsafat hukum tertentu akan memberikan pengaruh terhadap produk-produk hukum yang dibuat oleh suatu negara. Dalam konteks persoalan hukum di Indonesia, sekitarnya perlu merelevaksi kembali tentang sejauh mana sih Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa gitu telah menjadi norma dalam dasar dan berbagai produk hukum. Di tengah hegemoni atau pemikiran hukum filsafat Barat yang sulit dihindari, filsafat hukum Pancasila sepertinya menjadi inspirasi baru nih dalam penyusunan sistem hukum nasional yang telah lama disuarakan. Sejarah panjang peradaban dan pemikiran manusia sejak zaman Yunani kuno telah membuktikan kemajuan bangsa-bangsa yang di dunia ini dalam filsafat hidup berbeda. Demikian pula di Indonesia, falsafah hidup dibangun dari proses antropologi, sosiologi, sejarah hidup bangsa yang telah memberikan warna dan karakteristik yang berbeda dengan budaya bangsa lainnya. Terus selanjutnya, pada pembahasan yang selanjutnya, penulis memberikan tinjauan atau penafsiran semiotika tentang peraturan hukum dalam filsafat perspektif filsafat Pancasila yang kemudian penulis didefinisikan dengan semiotik hukum Pancasila. Nah, penafsiran hukum ini sangat memiliki pengaruh yang cukup penting terhadap implementasi norma hukum dengan landasan teoretik
filsafat bangsa yang berkembang di dunia. Semiotik hukum Indonesia telah terkontaminasi dengan dua aliran besar filsafat bahasa di dunia, yaitu semiotika hukum Eropa dan semiotika hukum Amerika. Selanjutnya, pilihan dalam pemikiran penafsiran bahasa ini seringkali memberikan kegagalan dan implementasi hukum yang sepatutnya menjunjung tinggi nilai keadilan pandangan hukum semiotika hukum Pancasila, dan seharusnya juga memiliki arti keadilan yang mereferensikan nilai-nilai keadilan di dalam pandangan falsafah hidup bangsa, yaitu Pancasila. Kelebihan dari buku ini yaitu di dalamnya terdapat penjelasan menurut para ahli dan para tokoh yang cukup jelas dan lengkap, dan hampir tidak ada kekurangannya. Karena apa? Karena di dalamnya ini cukup dijelaskan secara detail, serta terdapat isi juga yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu hikmah yang saya ambil atau yang saya dapat adalah saya jadi memahami nih berbagai macam tentang filsafat hukum Pancasila dan semiotika hukum Pancasila yang ada di Indonesia yang terdapat dalam buku ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di dalam video ini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk teman-teman dan mudah dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.